Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang dikasihi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita lagi ya. Hari itu Ustaz datang sini ada apa? Hari apa? Hari Senin barangkali ya. Hari Senin hari Ahad. Jadi beberapa hari ini Ustaz ada acara di Kedah dan di tempat lain. Bila kita duduk di madrasah, bila kita salat, bila kita belajar, kita patut membaca Alhamdulillah. Coba ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Ya Allah, segala puji bagimu tentang nikmat Islam, nikmat yang paling hebat. Bagi anak-anak ini nikmat yang paling hebat duduk di madrasah. Nikmat yang paling hebat duduk bersama Al-Quran. Nikmat yang paling hebat salat berjamaah, baca Quran, bertilawah, berzikir dan lain-lain. Inilah nikmat yang paling hebat. Karena majlis seperti ini dikatakan taman jannah. Baik. Kita nak highlight ayat surah Kahfi tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah menjanjikan di sana orang beriman dan beramal saleh insyaallah akan disediakan baginya jannah firdaus. Baik. Dan disebutkan tadi ya dalam surah apa? Al-Mu'minun diterangkan sifat-sifat ahlul firdaus. Nak meraih, nak merebut peluang untuk masuk jannah firdaus, lihat ayat 1 sampai 11. Ayo kita baca sama-sama dulu pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Shadaqallahul azim. Rasulullah SAW, dengar ya ceritanya, waktu turun permulaan surah Al-Mu'minun, baginda angkat tangan, spontan berdoa. Baginda melakukan apa? Berdoa. Ikutkan ya, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna. Waktu turun permulaan surah Al-Mu'minun, baginda angkat tangan karena happy, karena gembira. Allahumma zidna wa la tanqusna. Siapa yang sudah hafal doa ini? Dulu kan sudah dikasih? Sudah? Siapa yang sudah hafal? Coba. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna. Subhanallah. Doa Rasulullah dalam hadis ya.
Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa arina warda 'anna. Berapa semuanya? 10. Kalau kamu tak dapat semuanya, 2 saja dulu. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna. Itu saja dulu. Dibaca-baca. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tolong Engkau tambahkan ya Allah. Tambahkan hafazannya, tambahkan ilmunya, tambahkan keyakinannya, tambahkan semangatnya, tambahkan kesehatannya, tambahkan yang baik-baik. Wala tanqusna, jangan kurangi ya Allah. Jangan pernah merosot semangatnya. Kalau merasa semangat itu merosot, Allahumma zidna wa la tanqusna. Kalau merasa agak malas, ada serangan kemalasan, Allahumma zidna wa la tanqusna. Boleh diaplikasikan. Ambil 2 saja dulu, kemudian besok 2 lagi. Wa akrimna wa la tuhinna. 4. Okey. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna. Itulah ya. Jadi kita lihat secara ringkas ini sifat-sifat ahlu al-firdausil a'la. Pertama, orangnya mukminun. Pertama, qad aflahal mu'minun. Orangnya kena mukmin. Yang kedua, alladzina fi salatihim khashi'un. Orangnya saat salat dia khusyuk. Khusyuk salatnya. Semangat. Tidak main-main. Pikirannya fokus kepada salat seperti yang selalu dikatakan oleh yang mulia mudir kita ya. Buat penumpuan. Karena faham apa yang dia baca, karena faham apa yang dia lakukan, karena faham juga apa ayat yang dibaca imam. Kalau dia berjamaah, faham apa yang dia baca, faham bacaan salat, faham amalan salat, kemudian dia melakukannya dengan tenang dan tentram dan dengan keyakinan akan pertolongan Allah. Orang itu salatnya khusyuk. Apa salatnya? Khusyuk. Subhanallah. Ustaz pernah melihat ini yang baru pergi ke Brunei ini, ada jemaah salat antara maghrib dan isya, mungkin 4 rakaat saja atau 2 rakaat dia salatnya khusyuk. Antara maghrib dan isya dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Fokus. Tidak bergerak. Ustaz lihat tuh di sana. Jemaah yang boleh mengisi solat antara maghrib dan isya dengan 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Saya perhatikan hebatnya orang ini. Besok gitu lagi, lusa gitu lagi. Yang penting syarat mendapat jannah firdaus nomor 1 sekali khusyuk salatnya. Yang kedua, ayat nomor 3 itu apa? Walladzina apa terjemahannya di situ? Orang yang menjauhi perkara yang lagha, yang sia-sia, yang tak berfaedah, sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun perinteraksian, yang menjauhi perkara yang lagha, yang tak berguna, yang tak bermanfaat. Subhanallah, zaman sekarang banyak orang yang tertipu dengan perkara yang lagha, yang sia-sia. Orang ini tidak mau, dia pikir yang bermanfaat saja. Subhanallah. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang itu menunaikan zakat, orang itu juga melaksanakan tazkiyah. Ingat, dulu sudah pernah disebut tazkiyah. Ingat lagi. Tazkiyah ada ayat dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Ada ayat dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Itu tazkiyah. Ini pun tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan nafsunya dari benda-benda yang mengotori, yang mengganggu. Tidak mau dia
benda-benda yang tak baik. Qad aflaha man tazakka ataupun qad aflaha man zakkaha. Dulu sudah dikasih doa tazkiyah ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Doa siapa? Doa Rasulullah saat membaca surah Asy-Syams. Nah, sudah dua doa ini, ingat. Tadi doa baginda waktu membaca surah Al-Mu'minun. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ini doa waktu membaca surah Asy-Syams wasyamsi wa duhaha sampai kepada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Baginda berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi apa maknanya? Maknanya sebetulnya baca Quran ini support dengan doa. Rasulullah saja support bacaannya dengan doa, apalagi lah kita ini. Apalagi kita perlu belajar berdoa banyak-banyak. Contohnya kita baca surah Yasin. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita akan kembali kepada Allah, itu maksud ayat itu. Artinya kita minta ya Allah, berilah saya saat kembali yang baik. Allahumma rzuqna husnal marja wa husnal munqalab. Boleh saja. Yang penting sifat keberapa tadi? Yang keempat ya, zakah. Zakat itu ada dua maknanya. Pertama menunaikan zakat harta, yang kedua mentazkiyahkan diri, membersihkan diri dari benda yang mengotori, yang mengganggu. Kemudian berikutnya apa? Walladzina hum li furujihim hafizun, yang memelihara kemaluannya. Dalam Quran jelas-jelas disebut harga diri karena dijaga, kemaluan karena dijaga, kehormatan diri karena dijaga. Yang boleh illa ala azwajihim, kepada istrinya bagi yang sudah tiba masanya ya. Au ma malakat aymanuhum, atau hamba sahaya. Zaman dulu ada orang yang memiliki hamba sahaya. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yang menjaga amanah. Menjaga amanah. Berikutnya apa? Ayat 9, ala salawatihim, orang itu menjaga, memelihara salatnya. Dah salatnya tadi di ayat kedua tu khusyuk, itu pun karena jaga. Menjaga salat macam mana? Menjaga pelaksanaan salat, menjaga sebelum salat, menjaga sesudah salat. Subhanallah. Subhanallah. Al-muhafazah ala salawat, menjaga salatnya. Kalau menjaga salat, sebelum salat kita baca Quran supaya kita fokus masa salat nanti. Kita berzikir. Dan kalau boleh 5 menit, 10 menit sebelum azan sudah siap. Jangan terlambat. Jangan masbuk. Orang masbuk itu pikirannya tidak tenang, tidak tentram. Kemudian sesudah salat, macam kita amalkan di sini, berwirid, baca Quran tadi, baca surah Yasin, baca surah Al-Waqi'ah. Tadi malam oleh Pak Aisyah baca surah Al-Mulk. Nah, begitulah caranya. Lalu dikatakan di sini, ulaika humul warisun. Mereka lah para pewaris. Yang akan mewarisi apa? Al-Firdaus. Al-Firdaus. Alladzina yarisuna al-Firdaus, yang akan menjadi pewaris surga Firdaus. Allahumma ja'alna min ahli al-Firdaus. Allahumma ja'alna min ahli al-Firdaus al-A'la. Allahumma ja'alna min ahli al-Firdaus al-A'la. Allahumma ja'alna min ahli al-Firdaus al-A'la. Amin rabbal alamin. Itulah sedikit ya, nak menghubungkan tadi surah Waqiah dengan surah Al-Mu'minun. Kemudian cerita sedikit perjalanan pergi Kedah ya, dan balik dari Kedah. Di sana Ustaz jumpa banyak
ulama, banyak syekh, banyak juga penuntut tahfiz. Ustaz pergi ke dua tempat madrasah tahfiz di sana, di Al-Usta dan di luar Al-Usta juga. Pergi ke dua tempat tahfiz, satu di Al-Usta, satu lagi di luar Al-Usta. Pergi juga ke pondok-pondok yang mengajar orang-orang senior citizen, warga emas, membaca kitab turas, kitab klasik, atau orang katakan kitab kuning. Ada beberapa tempat. Subhanallah Ustaz, sangat terkesan sekali lah pergi ke negeri Kedah, karena di sana Islam ini sangat subur lah ya, dengan banyaknya apa? Banyaknya ulama, banyaknya madrasah, banyaknya ma'at tahfiz. Subhanallah. Ada seorang sahabat Ustaz, guru tahfiz, 25 tahun mengajar di Brunei. Dia orang Kedah, balik ke Kedah, dia buka tahfiz di rumahnya sendiri. Dibuka tahfiz di rumahnya sendiri. Muridnya tidak banyak. Dia tidak mau banyak-banyak, yang penting berisi, yang penting mantap. Itu Ustaz yang 25 tahun mengajar di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Masa Ustaz pergi ke Brunei pula ya, Ustaz dapat satu kisah indah. Seorang ahlul jannah yang dia boleh dikatakan tidak miss sholat berjamaah di rumah Allah. Tidak miss sholat berjamaah. Pastikan ya, jangan pernah miss sholat berjamaah. Lalu tandanya Allah mencintainya, Allah sayang kepadanya, dia meninggal, di hari dia meninggal, dia sehat walafiat. Dia meninggal waktu sholat asar. Sholat zuhur masih sholat seperti biasa. Selepas zuhur makan minum dengan keluarga seperti biasa, tidak ada apa-apa, sehat walafiat. Lalu waktu mau sholat asar, rakaat pertama, Allahu Akbar, dia merasa sakit perut. Sakit itulah yang membawakan ajalnya. Tidak lama setelah itu dia meninggal. Artinya meninggal waktu sholat, ataupun sakit meninggalnya dirasakannya waktu sholat. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Kemudian kemarin pula Ustaz menerima message, ada saudara yang ada mukanya, walaupun masih jauh, ada saudara Ustaz meninggal di kawasan Ulu Kelang sana. Ustaz pergi cari. Sebelum ke sini tuh Ustaz tanya, apa amalan orang ini? Katanya orang ini aktif di masjid, timbalan nazir di masjid. Artinya kekasih Allah. Orang yang mau duduk di masjid, yang mau ke masjid, yang mau di surau, yang mau di madrasah, yang mau bersama Al-Quran, itulah termasuk insan pilihan Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Jadi banyak kisah ya, banyak kisah nyata yang saya alami seminggu terakhir ini. Walaupun saat pergi ke Kedah, pada dasarnya ada acara pernikahan perkawinan di sana. Pada dasarnya Ustaz dibawa bersama rombongan keluarga pengantin perempuan dari Brunei, yang pengantin lelaki orang Kedah, ulama tersohor di sana, syekh yang terkenal di sana. Walaupun pada dasarnya untuk mengiringi pengantin ataupun keluarga pengantin perempuan, tapi Ustaz sempat berinteraksi, mengunjungi beberapa pondok di sana dengan harapan Allahumma zidna wa la tanqusna, supaya iman meningkat, supaya persahabatan semakin luas, skop persahabatan semakin luas. Karena nanti di akhirat orang yang bersahabat di dunia akan dipertemukan nanti di akhirat. Amin. Orang yang bersahabat di dunia, bersahabat di ma'at tahfiz, bersahabat di madrasah, bersahabat di mana-mana sekolah agama,
aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan, mudah-mudahan nanti bersahabat juga di sana. Ustaz ada terbaca satu sumber ya, dan pernah juga mendengar ceramah, ada profesor datang dari Jeddah masa itu, masa Ustaz di Brunei. Katanya nanti di hari kemudian itu, di hari kemudian dia cerita tentang dua kategori manusia. Berapa? Pertama orang alim, yang kedua orang abid. Orang alim yang banyak ilmunya, yang menyebarkan ilmunya, yang menerapkan ilmunya. Orang abid apa tuh? Ahli ibadat. Dia mungkin tidak mengajar, dia diam saja pergi masjid, dia diam saja balik rumah, tapi dia jaga dirinya dan keluarganya. Dia fokus kepada ibadat. Kata penceramah yang datang dari Jeddah itu katanya, nanti di jannah orang alim saat nak masuk jannah dia kena tahan. Syekh katanya, Ustaz katanya, tunggu dulu di sini. Pastikan orang-orang yang mau Ustaz beri syafaat, pastikan selamat semuanya. Kalau orang abid tadi dia masuk saja sendiri, tidak kena tahan. Orang alim dia kena tahan. Pastikan semua orang yang kamu ingin memberi syafaat untuk masuk jannah, pastikan semua selesai. Bila selesai baru dia masuk jannah. Dan dalam ayat lain dulu sudah cerita, bila masuk jannah dia cari lagi membernya, kenalannya, sanak saudaranya, muridnya, gurunya. Subhanallah. Pernah terjadi, dulu dah pernah cerita di sini ya. Ada ahlul jannah yang mencari sahabatnya di sana, ternyata tidak ada di jannah. Di mana? Surah apa ceritanya saat itu? Surah Juz 19. Cerita ahlul jannah yang masuk jannah, lalu dia mencari sahabatnya di sana, ada yang tak ada di jannah. Ternyata masih sangkut di na'udzubillah wal'iyadzubillah. Maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, mana enak saya duduk di jannah, sahabat saya masih sangkut di sana. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Petugas di neraka memanggil Fulan bin Fulan. Ya, anak katanya, kawanmu mencari di jannah sana. Kau diarahkan keluar. Diarah ke? Keluar dari An-nar. Maka keluarlah dia. Menyaksikan dia keluar, orang yang tidak ada kenalannya di dunia dengan orang saleh, tidak ada kenalannya dengan ahli ilmu, tidak ada teman baiknya dari kalangan orang saleh, meratap, menangis. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ayat berapa? Ayat berapa? Halaman 371. Halaman 371. Surahnya surah ayat ayat berapa? 100 dan 101. Famalana min syafi'in. Sialan ini katanya, sedihnya ini, tidak ada yang memberi kami syafaat, tidak ada yang mencarinya. Wala sadiqin hamid, tidak ada teman yang akrab, teman yang sehati dan sejiwa, tidak ada. Kalau ada tentulah dicarinya. Kemudian disebut falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau kami ada peluang nak balik ke dunia, kami akan bersahabat dengan orang mukmin, akan menjadi orang beriman yang sebenar mukmin. Tapi sudah terlambat, hanya bagaikan pungguk rindukan bulan. Tidak mungkin lagi
di sana perlu menyesal. Maka itulah perlu kita memperbanyak jaringan dengan orang-orang yang saleh, mencintai mudir madrasah, mencintai guru-guru, mencintai sahabat, mencintai ulama. Kita perlu mengenal ulama sebanyaknya. Di mana ada ulama, pasti kita akan kenal, kita akan mendatanginya, kita akan mendekatinya, sehingga dia kenal nama kita, tahu, tidak lupa lagi. Inilah diantara nikmat Islam. Jadi mudah-mudahan semuanya menjadi ahlul firdausil a'la. Amin. Doa tadi diikutkan lagi ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna. Apa lagi? Wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda 'anna. Nanti usah kasih lagi ya kertasnya insyaallah untuk dihafal dan diamalkan. Paling kurang kita sebut tadi paling kurang yang 2 pertama atau 4 pertama. Apa tadi? Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna, wa akrimna wa la tuhinna, wa akrimna wa la tuhinna. Begitulah cara Rasulullah SAW mengajar kita. Kalau kita baca Quran, kita akan baca doa. Kalau kita baca Quran, kita akan baca doa. Ustaz pernah dulu pergi ke Madinatul Munawwarah, lihat student di sana, setiap ayat dia baca, dia berdoa. Setiap ayat dia baca, dia berdoa. Contohnya kalau kita baca ayat 100 surah Syu'ara dan 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ini apa tuh? Ratapan tangis ahlun nar waktu mereka melihat, menyaksikan ahlun nar ada yang keluar untuk masuk jannah karena direkomend disyafaatkan oleh sahabatnya. Jadi kita boleh berdoa, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mungkin Allah ma'afina wa'afu anna, Allah ma'afina wa'afu anna, Allah ma'akrimna, ataupun dengan doa tadi, Allah mazidna wa la tanqusna. Banyak caranya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda 'anna ya karim ya hayyul rahmatika nastaghis aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha ya hayyul rahmatika nastaghis wa min adzabika nastajir ya hayyul rahmatika nastaghis ya hayyul rahmatika nastaghis ya hayyul rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa yassir lana kulla khair. Allahumma yassir lana kulla khair bi yadika al-khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum inni uhibbukum fillah